Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد أبي القاسم الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول داعيا ومتضرعا إليه سبحانه وتعالى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال آمين يا مجيب السائلين. حضرة علمائنا الكرام, para ustaz, para alim, para ulama, utamanya pembina Surau Al-Ikhlas Al-Ustadz Ali beserta segenap pengurus yang saya hormati, Ketua Keamanan Sarjan Jamari, yang saya hormati panitia penyelenggara Al-Ustadz Haniwi, yang saya juga hormati Ketua Himaka Cabang Kanlama Ustadz Fathur Rahman, yang saya juga hormati Ketua Kampung Kak Ros, dan juga bendahara dari kepanitiaan Ustadz Sahid, yang saya hormati segenap para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan talafuz alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena sampai detik ini kita bersama, oleh Allah masih diberi kesehatan, oleh Allah masih diberi kesempatan untuk selalu berbuat baik, dengan harapan apa yang telah diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan senantiasa akan selalu diberikan kepada kita bersama, sehingga kita masih diberi upaya, diberi kekuatan untuk selalu berbuat baik, ibadah kepada Allah, dan menjaga keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Amin ya mujibas sa'ilin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, amin amin, beserta sahabat-sahabat beliau dan segenap pelanjut perjuangan beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya sangat berbahagia sekali bertemu dengan saudara-saudara saya di Malaysia. Semoga pertemuan ini
menjadi satu ikatan ukhuwah Islamiyah, menjadi satu kekuatan untuk kita tetap bersaudara di dunia dan nantinya tentu bersaudara di akhirat. Sekali satu saja yang selamat masuk surga, semoga kita bersama juga ikut masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya sangat merasa bangga? Karena ternyata pada malam hari ini kita oleh Allah diberi kesempatan baik. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi khairin, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ista'malahu." Jika Allah menghendaki kepada manusia untuk dijadikan orang baik, ista'malahu, maka Allah akan memakai hamba tersebut. Dengan pertanyaan seperti itu, dengan ungkapan seperti itu, maka kemudian ada sahabat Nabi Muhammad yang bertanya kepada beliau, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana yang dimaksud bahwa Allah akan memakai hamba tersebut? Nabi Muhammad menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan memberikan kekuatan kepada hamba itu untuk selalu berbuat baik sebelum dia meninggal dunia. Artinya apa? Kita akan oleh Allah dipersiapkan menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya menjadi manusia yang husnul khatimah, happy ending. Karena apa? Bapak Ibu, Terima kasih yang sudah kita menyimak. sekarang di Indonesia, saudara-saudara Anda yang berada di Indonesia, setiap hari ada musibah. Gempa bumi ada di mana-mana, bencana alam ada di mana-mana, angin puting beliung juga seperti itu. Bahkan yang meninggal dunia tidak sedikit, ada 300, ada 400. Itu semua adalah merupakan pertanda Allah sudah memberikan teguran kepada kita. Karena kalau kita ingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi, "Ma min yaumin illa wal bahru yasta'dinu rabbahu liyughriqa bani Adam." Setiap hari lautan selalu minta izin kepada Allah untuk menenggelamkan manusia. Wal malaikatu tasta'dinu rabbahu an tu'ajilahu wa an tuhlikahu. Para malaikat pun juga minta izin kepada Allah untuk menyegerakan siksa kepada manusia dan untuk menghancurkan manusia. Wa yaqulu Rabbu azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala, tapi Allah menjawabnya, "Da'u 'abdi, tinggalkan hambaku, tinggalkan, kau jangan ikut-ikut menyiksa mereka. Fa'ana a'lamu bihi, aku yang lebih tahu urusan mereka. Sebelum ada komando dari diriku, kalian jangan ikut-ikut urusan hambaku." Nah, pada malam hari ini kita berusaha dengan adanya pengajian istighatsah pada malam hari ini, kita berharap semoga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah. Karena terus terang Bapak Ibu, tanda-tanda kiamat sudah ada di hadapan mata kita. Kita jangan tenang-tenang sekarang. Kenapa? Tanda-tanda itu sudah ada. Kira-kira apa? Yuk, kita lihat sekarang. Maaf sebelum. Satu, la taqumu sa'atu hatta yuqdal ilm. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi hatta yuqdal ilmu, sampai ilmu itu dicabut oleh Allah. Caranya bagaimana? Orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang memiliki rasa warak, zuhud, qanaah, satu persatu dicabut oleh Allah. Sekarang krisis kepemimpinan, krisis tokoh-tokoh sepuh sudah banyak yang wafat, sudah tinggal muda-mudanya. Padahal kita tahu orang yang sepuh-sepuh itu adalah orang yang kuat dalam memegang prinsip agama. Mengingat kalau masih muda, mohon maaf, ujiannya banyak. Betul? Betul. Seperti yang pegang mic ini, Masya Allah, ujiannya banyak.
Kenapa? Nafsunya masih tinggi. Betul. Apalagi nafsu itu ketika diciptakan oleh Allah, itu pernah ditanyakan, "Hei nafsu, siapa saya? Siapa Anda? Siapa saya? Siapa kamu?" Apa jawaban nafsu? Anda, saya adalah saya. Kau bayangkan, nafsu ditanyakan dengan beraninya menjawab seperti itu. Akhirnya apa? Nafsu oleh Allah dibuat lemah. Nafsu oleh Allah dibuat lemah. Dengan cara apa? Kebutuhannya oleh Allah di stop, tidak makan. Ketika sudah lapar, ditanyakan oleh Allah, siapa kamu? Siapa saya? Nafsu menjawab, Anda adalah Allah Tuhan saya adalah nafsu. Sehingga kata ulama, kalau nafsu ingin ditundukkan, jangan terlalu banyak makan. Sedangkan saya bagian makanan, alhamdulillah, semoga banyak gantinya dari Allah. Kalau bulan puasa bulan Ramadan, kalau kita puasa, coba mana ada nafsu? Walaupun ada wanita yang seakan-akan menggoda kepada kita, kalau pas waktunya waktu zuhur, kita tidak punya nafsu sama sekali. Kenapa pada waktu itu nafsu ditundukkan? Sedangkan kalau nafsu sudah tunduk, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahat nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang tahu kedudukan Allah, siapa yang takut kepada Allah dan dia berhasil menundukkan nafsunya, maka tidak ada tempat yang paling pantas bagi dirinya kecuali adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menahan nafsu kita. Amin. Amin. Semoga bisa. Kenapa saya bilang semoga? Karena masih saat ini saya juga masih tidak bisa. Karena sulit. Lebih baik bermusuhan dengan orang yang sama-sama manusianya, itu jelas tampak di hadapan mata, kasat mata. Kalau sama nafsu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sangat sulit, terutama bab ini. Ada orang bilang, loh kok begitu Kiai? Mohon maaf Bapak, Nabi Muhammad saja itu sudah menjelaskan. Contoh, dalam Al-Quran, ujian terbesar bagi laki-laki itu adalah, kenapa? Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Manusia itu, laki-laki itu dihiasi oleh Allah sehingga yang paling disenangi pertama kali adalah ranking pertama wanita. Hati-hati wanita. Maka wanita pada malam hari ini pakai jilbab seperti ini, menutup aurat, saya sangat berbahagia. Berarti apa? Ujian kepada kita bersama. Karena kadang-kadang wanita ini, mohon maaf, saya pendatang juga, mohon maaf, Anda semua kadang-kadang sulit untuk menutup aurat. Kadang-kadang apa? Kita ini beranggapan saya sudah tua. Sudah ada kiranya orang yang mau kepada saya, jadi aurat saya buka. Mohon maaf, sekarang ini sudah zaman persis seperti judul sinetron yang ada di Indonesia. Apa? Dunia terbalik. Di Indonesia ada sinetron namanya sekarang Dunia Terbalik. Keadaan sudah terbalik. Kalau dulu guru itu ditakuti oleh murid, tapi sekarang sudah terbalik, banyak guru takut sama murid. Betul? Kalau dulu anak itu nasibnya, masa depannya diatur oleh orang tuanya. Kalau sekarang orang tua diatur oleh anaknya. Terus betul. Iya betul. Jelas. Kalau dulu yang pintar itu orang tuanya, sekarang anaknya. Dari saking pintarnya orang tuanya sampai dibodohi. Kalau urusan kecerdasan, orang tua sekarang kalah sama anak-anak sekarang. Sekarang ini banyak penghafal Al-Quran yang masih muda belia. Di Indonesia ada 2 anak yang masih kecil, masih belia. Itu bukan hanya hafal Al-Quran, tapi hafal beserta ayat-ayatnya. Hafal di posisi mana ayat itu ada. Kiri baris keberapa, itu hafal. Kalau kita, mohon maaf,
Kalau hafal Al-Quran sudah, jangan dilanjutkan karena kita tidak bisa. Tipe hafalan kita itu sulit hafal, cepat hilang. Wong Yasin saja kadang diulang-balik, akhirnya kembali ke depan. Jika ilah sehatan wahidatan, apakah tubuhku, apa faidahu, kembali ke depan lagi. Imami baca kuliah ayuhal kafirun, alhamdulillah, tidak ketemu lakum dinukum waliyatin. Karena makmumnya bilang begini, ini kalau dibiarkan sampai subuh besok. Kenapa? Karena tidak pernah ketemu lakum dinukum waliyatin. Muter-muter. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu. Kata makmumnya, rusak ini, rusak kalau begini. Kalau udah sepuh-sepuh sudah seperti itu biasa. Kalau masih kecil hebat, kayak anak-anak tadi di surau yang masih kecil-kecil itu bisa menghafalkan Al-Quran. Kalau dulu kita menghafal Al-Quran sulitnya bukan main. Kita ngaji dulu di surau-surau, tidak pernah hatam-hatam. Ditanyakan oleh orang tuanya, sampai mana Qurannya? Ya kadul. Ya kadul baru ya tofu al-sorbu. 2 bulan lagi ditanyakan, sampai mana Qurannya? Ya kadul. Tidak pernah naik-naik. Kenapa? Belum cerdas. Kenapa tidak cerdas? Dulu loh makanannya kurang bergizi. Loh sekarang makanan sudah semuanya bergizi. Gizi pada anak-anak kita sudah terpenuhi. Itu sudah hebat-hebat. Maka kecerdasannya hebat. Tapi berhubung kecerdasannya hebat, hanya kecerdasan intelektual, akalnya yang hebat, tapi akhlaknya tidak hebat. Kalau dulu akal kurang begitu cerdas, tapi akhlak sangat luar biasa. Sekarang mencari orang pintar itu banyak, tapi sekarang yang sulit mencari orang benar. Betul apa kan? Betul. Semoga kita seperti itu. Amin. Anak-anak kita bukan hanya cerdas otaknya, tapi juga cerdas akhlaknya. Amin. Jadi bukan hanya cerdas intelektual, tapi juga cerdas emosional dan cerdas spiritual. Amin. Ya mungkin ini. Tapi kalau hanya amin saja nggak bisa, harus ada usaha. Caranya bagaimana? Ini loh, lihat. Anak-anak kecil ini datang ke pengajian. Ini alhamdulillah diikutkan ke pengajian, walaupun ini nggak ngerti apa-apa, bagus. Kenapa? Karena kalau berarti ada anak-anak kecil ini mengaji 20-30 tahun di tempat ini, pengajian itu pasti ada. Kenapa? Karena ini yang akan maju. Saya paling tidak setuju kalau ada masjid ada tulisan dilarang membawa anak-anak. Tidak setuju. Kalau itu dilarang, 20-30 tahun yang akan datang banyak masjid kosong tidak ada makmumnya. Kalau sudah tidak ada makmumnya, berarti kiamat sudah hampir. La taqumu sa'ah hatta yatabahanna fil masajid. Kiamat tidak akan pernah tiba sampai orang itu bangga terhadap bangunan masjidnya. Coba lihat di Madura. Dan mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb, orang minta sumbangan masjid banyak. Pembangunan masjidnya luar biasa. Habis 2M, habis 3M, habis 4M, ada yang habis 16M. Tapi pertanyaannya, kemakmuran masjidnya dijaga tidak? Kata Habibur Rahman Umar bin Tohar, Semarang, apa kata beliau? Ada tukang adzan sampai nyambut adzan jam 9 pagi. Kenapa adzan jam 9 pagi? Karena sejak adzan tidak pernah ada makmumnya. Akhirnya ngambek dia, marah dia, jam 9 pagi ada. Karena jam 9 pagi ada, tetangga-tetangga bawa penurunan semua. Masuk ke masjid, turun. Sampean gila ada jam 9 pagi. Tukang adanya bilang, yang gila ini saya sama sampean. Kok bisa begitu? Saya ada duhur sampean berdadakan. Saya ada asar, maghrib, isya, subuh, pas waktunya sampean ada yang datang. Saya ada jam 9 pagi, sampai datang semua. Ini yang gila saya orang. Akhirnya ketua takmir masjidnya bilang, sama-sama gilanya bukan ada.
Sulit membedakan orang gila dan orang waras, sulit. Saya mau cerita, Nabi Muhammad dulu pernah bersama sahabat jalan-jalan ketemu dengan orang gila, ditanyakan oleh Nabi Muhammad, "Man, siapa ini?" Sahabat menjawab, "Hada majnun." Ini orang gila, Nabi. Nabi Muhammad Gelang lama. La, walakin hada muda. Tidak, ini tidak gila, tapi ini sekarang kena penyakit. Al-majnunu man asallaha. Orang gila itu adalah orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, bukan ini. Oleh karena itu, janganlah kita sering-sering menunjuk orang. Janganlah kita sering-sering menyalahkan orang. Sekali menyalahkan orang, menunjuk kepada orang bahwa itu salah, itu tidak benar, maka jari telunjuk yang tertuju kepada orang itu hanya satu jari. Tapi yang jari telunjuk yang menuju kepada kita ada 3 jari-jari. Itu kamu salah. Salahnya orang itu berarti satu. Kenapa? Karena telunjuk kita hanya satu yang tertuju kepada orang. Yang menuju kepada kita sendiri ada berapa? Ada 3. Berarti kita 3 kali lebih salah dari orang itu. Makanya jangan sok suci. Pada tusaku angkusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kau merasa lebih suci pada orang lain, menyucikan dirimu sendiri. Kenapa? Karena Allah lebih tahu siapa yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya berharap urusan takut kepada Allah itu di sini. At-taqwa hahuna. Takut kepada Allah di sini. Artinya apa? Ada ini semua bukan lebih jelek daripada saya. Ini tempat ini kenapa lebih tinggi? Saya bukan berarti lebih baik dari Anda. Kenapa lebih tinggi? Karena memang panitianya sengaja memang membuat tempat lebih tinggi. Andaikan saya di bawah, mungkin yang paling belakang tidak akan kelihatan saya. Ini tempat seperti ini bukan menandakan saya lebih baik daripada Anda. Bisa-bisa saya lebih jelek daripada Anda. Kok bisa begitu? Karena takutnya kepada Allah itu ada dalam hati, bukan dari bentuk fisik. Saya pakai surban seperti ini kenapa? Ya memang satu sunnah, yang kedua siapa tahu keringatan. Mau cari tisu sudah ada. Betul? Mau cari tisu sudah ada. Sudah. Sekarang saya sekarang ditunjuk untuk ceramah. Kenapa ditunjuk untuk ceramah? Apa saya lebih alim? Tidak. Kenapa saya ditunjuk ceramah? Mungkin teman-teman sekalian, semua saudara-saudara saya, kasihan. Saya datang ke Malaysia buatkan acara, akhirnya saya ceramah. Tidak alim. Saya bukan penceramah kok, orang biasa-biasa. Cuma sekarang saya ditunjuk suruh ceramah, dia ceramah. Perkara nanti setelah bulan cocok, monggo alhamdulillah. Tidak cocok, tidak apa-apa. Saya mau pulang ke Indonesia. Betul? Ayo, saya kasih contoh sekarang, biar tidak terlalu menunjuk orang lain. Saya kasih contoh. Dalam hadis sahih dijelaskan ada perempuan, mohon maaf bahasa saya agak kasar, ada perempuan yang selalu melakukan prostitusi, wanita tunasusila. Ini ternyata oleh Allah diampuni dosanya karena memberikan minum kepada anjing. Coba. Padahal kedua-duanya ini sama-sama mubalaghah. Anjing najisnya mubalaghah, najis berat. Perempuannya wanita tunasusila itu kelakuannya mubalaghah. Sama-sama beratnya. Min ketemu min artinya sama dengan pers. Perempuannya wanita tunasusila memberikan minum kepada anjing yang najisnya najis mubalaghah, sesama mubalaghahnya sama dengan pers. Akhirnya apa? Diampuni dosa. Malah ada satu cerita dalam sebuah hadis sahih juga.
Ada seorang laki-laki dulu yang Sekarang di berbuat kebaikan Jalan Kelang Lama. karena dari saking takutnya kepada Allah sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada ibunya, Bu, kalau saya nanti meninggal, tolong saya dibakar. Nanti abunya itu dibagi dua, separuhnya lemparkan ke laut, separuhnya lemparkan ke daratan. Ditanyakan oleh ibunya, kenapa nak kamu sampai berbuat demikian? Karena saya merasa malu selalu berbuat dosa. Akhirnya ketika masuk sudah menyatu dengan tanah, sudah menyatu dengan lautan, dikumpulkan lagi oleh Allah, ditanyakan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Saya malu kepadamu ya Allah, karena saya selalu berbuat dosa. Saking hebatnya Allah, Rahman Rahimnya Allah, dengan jawaban seperti itu, Allah menjawab, karena kamu menjawab seperti itu, kamu aku ampuni. Allah. Tapi ini jangan dibuat tenang-tenang. Oh, berarti dosa saya kecil. Ingat kata Sayyidina Abu Bakar, dosa yang diperbuat oleh manusia yang tumbuhnya karena syahwat yurja ghufranuha, maka itu masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi barang siapa yang berbuat dosa tumbuhnya memiliki latar belakang karena sombong, maka itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, harus ada dalam hati kita masih berharap semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua yang akan saya sampaikan malam hari ini, Anda semua ke Malaysia di sini di tempat ini, saya doakan semoga rezekinya lancar barokah. Pintu-pintu rezeki kami ini barokah, ada beberapa pintu yang harus Anda lakukan supaya rezekinya barokah. Nomor satu, jangan pernah melupakan mendoakan kedua orang tua. Karena dalam asarus sahabat, barang siapa yang meninggalkan berdoa untuk kedua orang tua, maka rezekinya diputus oleh Allah. Jangan hanya anak kita yang diberitahu doa anak soleh. Bifirni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapaknya tidak soleh. Kenapa? Karena bapaknya tidak pernah baca doa. Sama saja seperti ibu menegur anak ketika makan. Ketika dia mau makan sesuap nasi, ditegur oleh ibunya, jangan langsung dimakan. Baca dulu doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ibunya tidak baca, langsung makan. Ditegur oleh anaknya. Loh, kok sampean nggak baca, kok saya ditegur? Apa kata ibunya? Itu doanya anak-anak. Saya sudah tua. Akhirnya anaknya berdoa, ya Allah, kapan saya tua supaya tidak baca doa? Sekarang banyak kita pinter menyuruh anak-anak, tapi kita tidak pinter untuk memberikan contoh kepada anak. Anak disuruh baca Al-Quran, kita tidak pernah baca. Apalagi sekarang ada ini. Saya khawatir loh, apa? Yang masuk surga HP-nya, orangnya ketinggalan. Kok bisa? Yang baca seluruh Al-Quran sekarang HP, orangnya tidak baca. Yang sholawatan sekarang HP-nya, orangnya tidak baca. Yang khawatir nanti 20 tahun yang akan datang, ada anak-anak kita datang ke kuburan kita, bukan anaknya yang ngaji Quran, HP-nya yang ngaji. Disetel surat Yasin, diletakkan di atas kubur. Ini Yasin, Pak. Setelah masuk, saya mau pulang, Pak. Akhirnya ayah yang ada dalam kubur bilang, andaikan saya hidup kembali, kamu nanti yang saya kubur. Dia bilang begini, oh nonsen, ngomong kosong itu tidak masuk akal, tidak akan mungkin terjadi. 20 tahun yang lalu yang tidak mungkin terjadi, sekarang terjadi. Apa? Kalau dulu ada orang tertawa sendiri, bicara sendiri, itu gila. Kalau sekarang waras.
kita datangi cucu, kakek kita, nenek kita, ayah kita, mertua kita datangi face to face. Kita datang ke rumah beliau, bismillah, mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya kakek. Begitu. Sekarang enggak, dengan hanya cukup ungkapan selamat. Saya atas nama keluarga besar Muhammad Muslim Adnan, ya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terkirim ke semua kontak. Setelah dilihat di kontak itu yang terkirim, ternyata mertuanya juga dikirim. Dan mertuanya ternyata juga manusia milenial. Mertuanya juga menjawab, kami juga mohon maaf. Karena mertua dan putra mantunya juga sama-sama juga minta maaf dan sudah dimaafkan karena sudah bertemu di dunia maya tanpa harus bertemu di dunia nyata. Betul. Sekarang ini banyak zaman kamuflase, zaman palsu-palsu. Buktikan, yuk kita buktikan. Nah, bagian perempuan sudah bilang, saya tidak mau menikah kecuali dengan laki-laki yang sukses punya mobil. Akhirnya apa? Didengar oleh yang laki-laki. Oh, berarti wanita sekarang ini semuanya materialistis. Oh, berarti kalau udah kaya udah mau. Akhirnya apa? Laki-laki juga pinter, cari mobil parkir, foto dia. Dia tentang di profil Facebook. Dilihat oleh para wanita, akhirnya di messenger di inbox. Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu di darat, yuk ketemu di darat. Ternyata setelah ketemuan di darat, alhamdulillah, campurinalillah. Ternyata itu dia tidak punya mobil dan mobilnya ternyata mobil parkir. Ya laki-laki sekarang. Iya, Dia bilang, saya tidak mau kawin dengan wanita kecuali yang cantik. Yang wanita bilang, oh sekarang ini laki-laki maunya yang cantik. Akhirnya dibukalah HP-nya. Dia foto selfie pakai kamera 360. Dengan fasilitas itu HP-nya akhirnya dipercantik. Sehitam apapun akhirnya jadi kuning. Dilihat oleh laki-laki, oh cantik, oh nanti. Setelah ketemuan ada. Potongan keluarga. Allah, kamu beras, nyamar, palsu. Betul. Kok bisa begitu? Zaman sekarang itu apa yang terlihat itu yang dikejar. Apa yang terlihat itu yang dikejar. Padahal apa yang tampak oleh mata belum tentu dia itu menyenangkan, membahagiakan. Kalau dulu tidak, yang tidak tampak oleh mata itu yang dikejar. Contohnya barokah. Barokah itu tidak tampak oleh mata, itu yang dikejar. Kalau sekarang beda sudah, yang tampak oleh mata itu yang dikejar. Ada wanita kaya, dia juga ingin kaya juga. Ada orang punya jabatan, dia juga ingin. Bahkan kalau rengkap suami istri, kadang-kadang mungkin masa lalu. Yang wanita bilang, kamu jangan terlalu keras pada saya. Yang minta saya, yang melamar saya sekarang kaya-kaya. Saya mau sama kamu yang karena saya dipaksa oleh orang tua saya. Mungkin masa lalu. Padahal masa lalu tidak akan pernah kembali. Masa lalu itu adalah kenangan juga. Hidup itu bukan untuk masa lalu, tapi hidup itu adalah untuk masa depan. Hidup itu bagaikan mobil, kereta yang mobil. Ada kaca spion, ada kaca depan. Kaca spion itu adalah masa lalu, kaca depan itu adalah masa depan. Seorang sopir driver yang bagus bukanlah orang yang selalu melihat kepada kaca spion, karena itu akan kecelakaan. Tapi dia yang selalu posisinya konsentrasi ke depan, tapi sesekali ya sambil lalu melirik ke kaca spion. Kenapa?
Siapa tahu ada yang menyalin. Watandur nafsun ma qaddamat lihat. Lirik saja masa depanmu. Lihatlah masa depanmu. Oh, lihatlah masa belakangmu yang terjadi kemarin itu untuk menghadapi masa Boleh 2 hari. itu yang paling hebat dan apa? Doakan orang tuanya. Anaknya soleh, bapaknya soleh, ibunya juga soleh. Amin. Ini wali walidayah warahmatullah sama roboyan soleh. Kalau dah hafal, keterlaluan. Lanjut. Sebelum dia lagi. Tambah. Tambah, Pak. Dewi. Jangan tidur. Jangan pagi. Oh iya. Depan di kamar ke. Tambah, Pak. Ada aturan. Ya sudah. Ya sudah, saya tambah 15 menit. Diskon. Pintu rezeki yang nomor 2, jangan pernah lupa. Saya mau beri amalan. Jangan pernah lupa baca sholawat. Sholawatnya itu jangan terlalu panjang, yang pendek-pendek saja. Orang itu kalau baca sholawat, saya ceritakan apa manfaatnya. Ya. Man aksara minas salat wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memperbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manfaat pertama, ata'alallahu umrahu, Allah akan memanjangkan umur. Mau panjang umur? Mau. Ya karena memang mati itu menakutkan. Saya juga sampai sekarang takut. Tidak ada yang mau berani mati. Kenapa? Karena tidak ada jaminan tidak selamat. Makanya sampai jangan terlalu masalah tenang. Ente bilang begini, saya mau mati kapan saja Ustaz mau. Kenapa? Hafal sudah. Hafal apa? Jawaban malaikat hafal. Sudah saya pernah menghafalkan. Coba sampean tanya kepada saya, mana rabbuka? Allah Rabbi. Mana nabiuka? Muhammad Nabi. Ini bukan ujian. Ini bukan ujian di sekolah. Tapi yang akan menjawab bukan akalnya. Yang akan menjawab itu apa? Amal salihnya. Dituntun oleh siapa? Dituntun oleh Allah. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah yang akan menuntun. Ingat. Apa lagi? Wa wasa'a rizqahu. Manfaat yang kedua orang baca sholawat itu akan Allah lancarkan rezekinya. Amin. Mana? Kata almarhum Ki Haji Masduki Mahmud, mantan Rois PBNU dulu. Apa kata beliau? Kalau ada orang punya hajat, baca sholawat yang paling pendek saja 1000. Setelah baca 1000, angkat tangannya, minta apa hajatnya, insya Allah akan tercapai. Gimana sholawatnya Kiai? Saya pernah dengar di Masduki Mahmud baca sholawatnya begini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Cukup. Kalau mengikut pondok pesantren Sidogiri ada apa? Sallallahu ala Muhammad. Cukup. Ada lagi kiai yang pernah memberikan petua kepada saya. Cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup. Malah ada bacaan sholawat sudah sekali dijamin rezekinya katanya tiap hari lancar. Apa? Sholawat Nabi. Asal dibaca setelah sholat 11 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman sampai terakhir. Yang orang-orang kadang dipelesetkan sholawat Kalimantan Selatan. Baca, namanya dirubah-rubah. Itu ayatnya tercapai. Baca sholawat. Apa lagi? Wa madda fikrahu. Allah akan mencerdaskan akalnya, akan memanjangkan akalnya, cerdas akalnya. Punya anak yang bodoh, punya anak yang hatinya kurang cerdas, bacakan sholawat, tiupkan ke air, minumkan, insya Allah cerdas. Air ini loh, hati-hati. Ini sudah diteliti oleh seorang peneliti namanya Dr. Masaruni Imutu. Kata Dr. Masaruni Imutu, siapa saja yang berbicara, yang bicaranya itu berdekatan dengan air yang terbuka seperti ini, apa yang
dijalankan itu akan masuk energinya ke air, dan setelah diminum akan membawa pengaruh. Kalau yang bicara itu adalah berbicara tentang hal yang positif, katakanlah ayat suci Al-Quran dibacakan kemudian ditiupkan ke air dan diminumkan, itu akan membawa energi positif. Ya buktinya kiai-kiai itu kalau dimintai air barokah dibacakan apa? Fatihah, ayat kursi, ayat-ayat ruqyah ditiupkan, diminumkan. Masya Allah, sembuh asal bakat. Kalau ada bakat jangan. Bukan justru sembuh, terbalik asal bakat. Kenapa? Ada manusia itu punya bakat, ya punya bakat. Seperti saya, bakatnya hanya ceramah, yang lain ada bakat. Sampai yang tadi bakat urusan tiup-meniup, ya begitu. Sampai juga yang bakat untuk pawang hujan, ya urusan. Kalau saya tidak bisa. Kalau saya suruh jadi pawang hujan, malah tambah hujannya tambah deras hujannya. Kenapa? Tidak bakat. Karena orang Madura, lakon ini tenang cerita. Itu maksudnya apa? Profesional. Kalau mau beli lakon itu duduk. Mau beli kenang itu duduk. Mau beli cerita itu. Terjun aja atau oleh tasbih masalah. Ini safina dalam perjalanan menuju bersih. Kamu berharap selamat tapi tidak berjalan di jalan keselamatan. Ingatlah, tidak ada ceritanya sampan atau perahu, itu berjalan di atas tanah yang kering. Kalau berjalan harus berjalan di lautan. Kalau ada perahu seperti di Indonesia berjalan di atas aspal, ya jalannya mobil bukan jalannya. Sekarang sudah berrevolusi. Apa? Berubah nama, bukan perahu ya namanya. Kenapa? Salah jalan. Sama dengan saya ini. Ini sudah tempatnya. Tadi saya berada di belakang, saya tidak membahas hadis sama sekali. Saya tidak membahas ayat suci Al-Quran sama sekali. Saya tidak membahas tafsir sama sekali. Kenapa? Bukan tempatnya. Saya dipanggil oleh Ustaz Ihsan barusan suruh ceramah, ya sudah naik ke atas. Saya sekarang membahas ayat suci Al-Quran saya bahas, firman Allah saya bahas, sabda Nabi saya bahas. Kenapa? Sudah tempatnya. Tapi kalau besok pagi datang ke sini saya, tahu-tahu ada teman sambil ngopi-ngopi saya ceritakan, alhamdulillah gimana kabarnya? Baik Ustaz. Terus saya bilang, orang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok tidak diselesaikan tadi malam Ustaz? Kenapa? Bukan tempatnya. Bukan. Ada anak santri pintar bahasa Arab pulang ke rumah waktu ibunya masak di dapur, dia pakai bahasa Arab. Paham? Beni dia kocak-kocak sih ngantor. Kita menyekol deh. Kenapa? Salah tempat. Betul? Orang itu sekarang banyak tidak profesional. Kita lanjut. Apa lagi? Wasa'akallah. Allah akan menenteramkan hatinya. Wasa'akallah. Maaf, Allah akan menenteramkan hatinya. Orang banyak selawat itu tenteram. Tenteram hatinya. Baca aku. Suaminya kalau kerja doakan, jangan diharap hanya duitnya saja, tapi doakan. Apa tangannya? Ya Allah, semoga suami saya sukses, semoga suami saya selamat, semoga suami saya tidak berkali-kali hati. Ya tapi tidak apa. Namanya laki-laki, betul. Iya, mendukung berarti. Sekarang ini banyak suami istri yang hatinya itu sudah mulai tidak bersambung. Hubungan emosionalnya itu putus. Kenapa? Tidak saling mendoakan. Akhirnya apa? Putus. Mau didoakan bagi apa Ustaz? Fatihah. Dan usah banyak-banyak suratul Fatihah, Fatihatul Kitab, 5 ayat. Orang baca Fatihah itu apa katanya niatnya? Betul. Masa tidak apa berarti? Kalau tidak apa Fatihah berarti tidak sholat sama. Fatihah, sholawat, baca itu. Tiap hari baca sholawat. Enak baca sholawat. Sampai dan bisa sholat baca sholawat juga nggak apa-apa. Sampai ikhlas tidak ikhlas juga nggak apa-apa. Tapi nyanyi sholawat. Seperti kalau di Makkah
ada majlis pemuda bersolawat at-taufik, baca solawat. Seperti tadi malam ada Sa'adatul Ahbab, seperti Habib Syekh baca solawat. Kenapa sekarang orang baca solawat kok pakai rebana? Ada al-hafsyi, majlis solawat hafsyi, ada solawat apa namanya, solawat itu yang pakai rebana itu hadroh. Kenapa sekarang pakai itu? Karena kalau tidak dipancing seperti itu, orang sudah sekarang sama-sama malas untuk membaca solawat. Dengan cara seperti itu terbuka lagi pintu baca solawat. Akhirnya apa? Akhirnya tanpa terasa mereka sudah mulai mencintai lagi Nabi Muhammad SAW. Malah Nabi Khidir konon, saya juga tidak pernah tahu konon belum, dan tutup saya. Dan sampai sekarang saya tidak pernah bertemu Nabi Khidir, tidak pernah mimpi juga. Mohon maaf sangat sebut. Khidir itu katanya begini, Sa'altu jami'al anbiya kaifa yakunul abdu minas su'ada wa qad sabaqa alaihi al-qawlu annahu minal ashqiya. Saya pernah bertanya kepada seluruh nabi kecuali Nabi Muhammad satu pertanyaan, bagaimana kok bisa ada seorang hamba Allah dalam catatan takdirnya dia menjadi orang yang celaka di dunia, celaka di akhirat. Kau tahu dirubah, dia oleh Allah diciptakan, oleh Allah dirubah menjadi manusia yang berguna, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata seluruh nabi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Wassalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad menjawab secara tegas, qala innama yakunu bis salati alayya. Itu bisa terjadi gara-gara sering membaca sholawat kepadaku. Siapapun saja orang yang diciptakan menjadi orang celaka, tapi gara-gara dia sering baca sholawat, dirubah nasibnya oleh Allah menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Males, bacanya itu males. Kenapa? Sama dengan pengajian, nyetak pengajian untuk aja selanjutnya mau itu hasan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji mulai ngantuk. Ketika assalamualaikum udah ngantuk. Ketika saya kira ini yang bisa saya sampaikan, akhirnya ngantuknya langsung hilang. Itu berarti ada yang konsep. Kok bisa begitu? Itu tadi Qur'annya. Kalau niat insya Allah tidak seperti itu. Tapi ternyata sekarang alhamdulillah tidak ada yang ngantuk. Mumpung tidak ada yang ngantuk, saya sudahi sampai di sini saja. Karena sebentar lagi sampean juga akan tidur. Dan tadi sudah kerja seharian. Semoga sehat semuanya. Kesimpulan. Kalau tidak ada kesimpulannya nanti sampean tidak bisa menjawab ya. Satu, kesimpulannya ya, kita ini hadir di tempat ini perlu disyukuri karena oleh Allah diberi kesempatan untuk berbuat baik dan insya Allah akan menjadi orang yang husnul khatimah. Amin, amin, amin. Yang kedua kesimpulannya, kita kalau ingin dijadikan manusia yang rizkinya lancar, pakai dua. Satu, perbanyak berdoa untuk kedua orang tua kita. Yang kedua, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara seperti itu, insya Allah rezeki kita lancar dan kita akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doa, semoga apa yang kita cita-citakan tercapai, rezeki kita menjadi lancar, kita sehat dan panjang umur, dan sesepuh-sesepuh kita yang telah mendahului kita, semoga di alam kubur sana diampuni dosa-dosanya. Amin, amin, amin. Ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wa taysir
وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير لك يسير، فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita, semoga bermanfaat. Dan saya mewakili Dewan Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar